Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Oke, baik, hari ini kita coba lanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi. Ya, metode transportasi ini adalah bagian dari satu kajian dari pembelajaran kita sebelumnya ya. Ini adalah rangkaian daripada pembelajaran operation research atau operation management ya. Nah, perlu kita sama-sama ketahui ini adalah bagian daripada seri pembelajaran secara virtual. Oke. Nah, langsung saja saudara, mari kita bahas untuk pembahasan topik yang akan kita bawakan pada kesempatan pada hari ini, begitu ya. Nah, saudara, sebelumnya kita sudah membahas yang namanya metode simplex ya, di mana ini kita gunakan untuk kasus maksimasi dan kasus minimasi. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang network analysis. Nah, hari ini kita lengkapi dengan pembahasan metode transportasi. Oh ya, jangan lupa, karena ini adalah seri pembelajaran virtual, oleh karena itu, mari sama-sama kita bangun channel ini, semoga berkontribusi bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga ilmu terapan. Untuk itu, sama-sama mari kita sedekahkan, klik ya jari ataupun jempol kita, ya sama-sama kita like, kemudian jangan sungkan untuk kita komen, kemudian jika ini bermanfaat kita share, dan jangan lupa kita bangun channel ini, sama-sama kita subscribe, dan kita hidupkan bunyi atau tanda loncengnya gitu ya. Baik saudara, mari kita lanjutkan. So, untuk metode transportasi ini sendiri, ini merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk apa? Untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk ya. Nah, kemana? Kepada tempat yang membutuhkan. Ingat di sini kata kuncinya adalah optimalisasi distribusi dan optimalisasi biaya yang paling ekonomis. Ini kata kuncinya. Oleh karena itu, alokasi ataupun perpindahan barang ataupun produk ini harus diatur sedemikian rupa. Ya, apa sebab? Karena terjadi perbedaan biaya-biaya operasional atau alokasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ambil contoh misalkan, kalau misalkan kita hari ini dari Jakarta. Dari Jakarta kita akan melakukan suatu kegiatan distribusi. Katakan dari Jakarta untuk ke Tangerang. Tentunya biaya operasional, biaya distribusi, ataupun alokasi biaya atas kegiatan ini tidak sama ketika kita mendistribusikan dari Jakarta ke Kerawang misalkan. Tentu tidak sama. Nah, pendekatannya dan pengertiannya kurang lebih seperti itu, saudara sekalian. Nah, dalam kaitannya ini, kita tidak mengacu kepada yang namanya platform ataupun sarana transportasi. Apakah itu transportasi darat, laut, udara, atau bahkan jalur kereta api, ini kita anggap satu platform yang kita gunakan, dan di sini untuk metode transportasi itu kita anggap adalah satu rumpun. Terserah kita akan menggunakan metode sarana transportasi apapun ya. Oke, saudara, kalau kita lihat kurang lebih seperti ini untuk yang namanya alur transportasi. Misalkan suatu perusahaan ini memiliki base manufacture ya. Base manufacture ini atau katakanlah pabrik itu tersebar di 3 lokasi. Tersebar di 3 wilayah. Ada di Bali, di Jakarta, dan di Medan. Kemudian perusahaan ini memiliki permintaan distribusi ke beberapa negara, ekspor begitu ya. Nah, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika, ada yang ke Turki. Kalau kita lihat parameter ataupun tujuan transportasinya di sini, boleh saja ya. Misalkan dari Bali langsung mendistribusikan ke Turki misalkan, ke Jepang misalkan, atau ke Amerika misalkan. Begitu juga dari Medan.
boleh langsung ke Jepang, ke Amerika, ataupun ke Turki. Jakarta pun demikian. Ya, ini kalau kita lihat. Namun di sini, inilah nanti yang akan kita pecahkan. Apakah dapat kita distribusikan secara serta-merta, secara sporadis, tanpa memperhitungkan hal yang lain? Nah, ini akan kita bahas begitu ya. Nah, untuk memecahkan kasus bisnisnya di sini ini, kita menggunakan metode tabel. Metode tabel yang kita gunakan di sini, pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner ya, Northwest Corner. Nah, Northwest Corner ini nanti berikutnya akan kita bahas ya, pendekatannya seperti apa, filosofinya bagaimana. Ini dapat diartikan itu dari pojok kiri atas ke kanan bawah, seterusnya begitu ya. Kemudian ada lagi dengan menggunakan metode biaya terkecil atau low cost ya. Di sini kita mencari biaya yang lebih ekonomis, yang lebih murah, yang lebih efisien dibandingkan dengan metode Northwest Corner. Oke, saudara, tidak hanya sampai di situ. Kadang-kala kita juga harus membuktikan dengan beberapa pendekatan untuk mencari titik optimasi begitu ya. Nah, optimalnya itu dapat kita gunakan pendekatan pertama dengan pola stepping stone atau batu loncatan atau lompatan batu. Atau dapat juga kita gunakan dengan pola modified distribution methods atau kita singkat namanya MODI begitu ya. Nah, saudara, langsung saja saya rasa begini. Kita ambil satu case ya. Ada satu perusahaan. Nah, perusahaan ini namanya tersebut di situ ya. Nah, kurang lebih perusahaan ini bergerak di bidang garment, memiliki 3 manufaktur base ya, atau base manufaktur ya. Berada di Bali tadi sudah dicontohkan, Medan dan di Jakarta. Oke, dalam operasionalnya ternyata perusahaan ini memiliki order pengiriman garment berupa t-shirt. Nah, katakan demikian ya, ekspor ke beberapa negara, yaitu tadi sudah dicontohkan, Jepang, Amerika, dan Turki. Nah, dalam operasionalnya, perusahaan memiliki keterbatasan. Apa itu? Kapasitas produksi pada lini manufaktur dan maksimum unit permintaan di negara import ya. Nah, di sini keterbatasannya. Seperti apa keterbatasannya? Berikutnya nanti akan kita tampilkan uraiannya dalam satu tabel begitu ya. Nah, akhirnya apa? Dengan keterbatasan demikian, perusahaan menetapkan keseluruhan budget operasional untuk memenuhi permintaan ekspor tersebut tidak lebih dari $2.500. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu apa tugas kita? Tugas kita ini mencari model alur transportasi yang paling ideal. Kemudian optimasi biaya operasional yang paling ekonomis. Oke, langsung saja kita lihat. Pada tabel ini adalah pola uraian kapasitas produksi dan permintaan. Kita lihat dari sini, kita lihat Bali. Ya, dari Bali ke Jepang per unit ini membutuhkan biaya operasional per unit itu sebanyak $20. Dari Bali ke Amerika $5. Dari Bali ke Turki $8. Gitu ya. Nah, begitupun dari Medan ke Jepang biaya operasional per unit itu $15, ke Amerika 20, ke Turki 10. Nah, seterusnya Jakarta dapat kita lihat ke Jepang itu $25, ke Amerika $10, ke Turki $19. Nah, kita lihat Bali, kita lihat pada kolom paling kanan 90. Artinya dari pabrik yang ada di Bali ini mempunyai kapasitas distribusi atau produksi itu katakan di sini 90 ton. Medan mempunyai kapasitas maksimal itu 60 ton produksi dan distribusinya. Jakarta 50 ton. Dapat dibayangkan ya. Sementara Jepang ini mempunyai kapasitas maksimum penerimaan atau di permintaan adalah 50 ton. Amerika 110 ton dan Turki 40 ton. Nah, sehingga ya totalnya ini ada 200 ton, ini yang harus didistribusikan dengan tepat ke semua
negara. Dan dipastikan tidak ada residu ataupun yang tersisa. Ini tugas kita. Lalu bagaimana dengan totalitas pemakaian biaya operasional? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, kita lihat. Ya, ini bagaimana kita menyelesaikan dengan metode NWC ya, Northwest Corner. Bagaimana kita menyelesaikan dengan metode low cost atau biaya terendah atau biaya terkecil. Lalu mengoptimalkannya dengan stepping stone atau lompatan batu dan modified distribution methods ya. Oke. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan pembahasan kita pada sesi sebelumnya, sebenarnya pola ini sedikit ada kurang lebihnya ada kemiripan gitu ya, terutama dengan pola tabulasinya ini. Oke, baik. Nah, pertama kita gunakan dulu dengan model ataupun metode tabel dengan menggunakan pola Northwest Corner, NWC. Kenapa dikatakan Northwest Corner? Nah, ini begini. Kita analogikan misalkan dalam suatu arah mata angin. Oke, kalau misalkan tegak lurus ke atas itu adalah north ya, utara. Tegak lurus ke bawah itu adalah south, begitu ya, selatan. Kemudian lurus ke samping kanan adalah east, timur, dan ke samping barat, ke samping kiri maksudnya adalah barat, west, begitu ya. Kita lihat seluruh penjuru mata angin ini ada berapa? Ya, ada 4 penjuru mata angin pokok dan ada 4 penjuru mata angin silang. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada titik circle yang disebut namanya northwest ya, northwest barat laut. Di mana posisinya kurang lebih ini adalah minus 45 derajat ke kiri ya dari arah utara. Oke, berarti kurang lebih berada pada posisi 315 derajat ya. Kalau kita ambil garis titik ini kiri atas ke kanan bawah ya. Inilah pola northwest corner. Nah, kita lihat seperti apa implementasinya. Kita lihat tadi di sini, ini kita terjemahkan begini ya. Ini dari tabel sebelumnya. Nah, ini adalah tebaran biaya-biaya bukan biaya produksi. Biaya operasional dari tiap-tiap unit dari satu titik ke negara lain ya, dari satu titik produksi ke beberapa negara. Kita lihat tadi di sini. Kita masih ingat ya, Bali tadi berapa kapasitas produksinya? Ya, 90. Medan berapa? 60. Ya. Medan berapa tadi? Ya, 60. Kemudian Jakarta berapa? 50. Kemudian kita lihat Jepang berapa? Kapasitas maksimumnya untuk menerima ataupun permintaannya berapa? Ya, 50. Amerika berapa? Ya, betul. 110. Turki berapa? 40. Ya, begini. Nah, untuk metode Northwest Corner ini kita dahulukan dari mana? Dari pojok kiri atas. Dari mana? Dari Bali ke Jepang. Kita dahulukan distribusinya. Oke. Nah, di sini ada beberapa opsi, begitu kan? Nah, apakah 90 ini langsung kita distribusikan ke Jepang? Dari Bali 90 kapasitasnya kita distribusikan. Tidak begitu. Nah, di sini kita lihat batasannya. Batasannya Jepang itu hanya mampu 50. Nah, kita coba kita optimalkan. Jepang ini total 50 kita kirimkan dari Bali. Begitu ya. Nah, di sini kita lihat kapasitas 90 baru terbuang 50. Masih ada sisa berapa? Ya, betul 40. Nah, 40 ini coba kita tempatkan ke Amerika. Oke, nah jadi habis ya. Total unit yang diproduksi dari pabrik di Bali habis. Habis sudah ya, 90 habis. Kemudian Jepang juga sudah terpenuhi, begitu ya. Nah, kemudian berapa tadi kapasitas permintaan di Amerika? 110. Sehingga masih tersisa berapa kuotanya? Masih tersisa 70 karena 40 sudah disuplai dari Bali. Nah, kita lihat.
Medan di sini berapa? Kapasitas produksinya 60. Kita coba optimalkan dari Medan 60 kita kirimkan ke Amerika. Berapa totalnya? 100. Nah, sementara di sini kapasitas permintaan 110. Berarti masih ada sisa kuota berapa? Ya, betul. Nah, 10-nya kita optimalkan sehingga terpenuhi ya. Untuk permintaan di Amerika terpenuhi. Ya, terpenuhi. Kemudian kita lihat Jakarta. Jakarta ini berapa kapasitas produksi? 50. Ya, berarti kalau tadi 10 sudah didistribusikan ke Amerika, berarti tinggal sisa 40. Kita lihat 40, kita arahkan kemana? Ke Turki. Nah, Turki berapa kapasitasnya? 40. Ya, berarti komplit semuanya, sudah terpenuhi semuanya ya. Nah, oke, aman ya distribusi, optimalisasi distribusi dengan pola Northwest seperti ini. Tapi jangan lupa, dari satu titik ke titik lain ini ada biayanya. Ini coba kita perhitungkan. Jepang misalkan, biaya per unitnya adalah 20. Sementara di sini terkirim berapa? 50. Kita hitung berapa biaya per unit dikalikan dengan berapa quantity yang dikirim. Itu nanti kita lihat. Begitu seterusnya sampai dengan dari Jakarta ke Turki, kita hitung dan nanti kita totalkan berapa. Mari kita hitung. Oke, ya. Secara matematis saya rasa mudah ya kita menghitungnya. Kalau kita lihat biaya operasional ke Jepang dari Bali ini 20 tadi per unit. Nah, kemudian ada 50 kuantitinya. Ini kita hitungkan, kita kalikan ditambah dengan biaya operasional ke Amerika dengan berapa kuantiti terkirim. Hasilnya $1.200. Begitu juga dari Medan ke Amerika. Di sini kita lihat biayanya 20 per unit, dikali kuantitinya 60, berarti di sini 1.200. Begitu juga dari Jakarta ke Amerika dan ke Turki. Nah, ini kalau kita hitung dengan model yang sama berapa? 860. Sehingga kalau kita kalkulasikan totalnya $3.260. Perhatikan total hitungan biaya. Masih ingat? Tadi kita mempunyai limit batasan. Tidak boleh lebih dari berapa? 2.500. Artinya, model perhitungan dengan menggunakan Northwest Corner seperti ini, biayanya masih terlalu mahal. Dan itulah kelemahan daripada model Northwest Corner. Ini kelebihannya. Kenapa? Nah, model ini berfokus itu lebih mengarahkan kepada tebaran, pemenuhan, permintaan, distribusi, ataupun permintaan terhadap kapasitas distribusi atau produksi ya. Nah, ke sini, fokusnya ke sini dulu permintaan terhadap kapasitas produksi dan distribusi. Ke sini. Tadi sudah kita lihat ya. Terpenuhi, ya terpenuhi, tapi biayanya, nah, ini yang tidak diperhitungkan. Sehingga apa? Kadangkala perhitungan dengan menggunakan Northwest Corner ini malah kurang efisien dibandingkan dengan apa? Limit yang ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu dia kelemahannya. Berikutnya, dari model Northwest Corner ini, coba kita terapkan dengan model biaya terendah atau low cost. Nah, di sini coba kita kombinasikan dengan pola perhitungan menggunakan metode batu loncatan. Nah, hanya saja di sini dari model biaya terendah atau low cost ini, ataupun dengan pola step-down ini, uraian hitungannya ini berpotensi membentuk perhitungan, uji coba, dan uji ulang, atau try and error. Akibatnya apa? Ini memungkinkan para pengelola operasional atau pengambil keputusan untuk membuat perputaran-perputaran hitungan secara berkali-kali. Ya, nah ini, ya memang inilah salah satu kelemahannya gitu ya. Ya ada plus, ada minusnya. Nah seperti itu. Oke baik, coba kita terapkan kepada pola ataupun model biaya terendah, low cost. Ya, kita coba dengan model pertama. Oke, dengan model yang seperti ini dari Bali kita optimalkan. Tadi dari Bali berapa total kapasitasnya?
Betul, 90. Nah, coba di sini kita buatkan modelnya itu dari Bali ini ke semua negara ini terdistribusikan dari Bali. Ke Jepang 40, ke Amerika 20, ke Turki 30. Begitu ya. Kemudian dari Medan, nah ini pun sama dengan Bali terdistribusikan semua. Medan berapa kapasitasnya tadi? 60. Nah, di sini kita lihat 10 itu didistribusikan ke Jepang. Sehingga clear ya, Jepang 40 ditambah 10 tertutupi 50 kapasitas maksimum permintaan. Ya. Kemudian ke Amerika 40 dan ke Turki 10. Untuk Turki dapat kita lihat, nah 30 ditambah 10 pas 40 terpenuhi. Nah, tinggal kita lihat, ternyata untuk di Amerika 20 ditambah 40, 60. Masih terbuka kuota 50. 50 kita ambil dari mana? Dari Jakarta. Jakarta kapasitas produksi dan distribusi berapa? 50. Kita distribusikan sepenuhnya ke Amerika. Sehingga dari Jakarta ini optimal, habis semua, dan Amerika terpenuhi. Sama seperti pola Northwest Corner tadi, kita perhitungkan biayanya. Dengan pola yang sama, akhirnya dapat kita lihat di sini, ternyata total biaya dengan model low cost dengan pola opsi perhitungan model pertama, berapa totalnya? 2.690. Nah, kalau kita bandingkan dengan hitungan Northwest Corner tadi, ternyata hitungan low cost model ini yang pertama kali kita temukan ini lebih rendah. Artinya apa? Lebih ekonomis, begitu kan? Nah, namun kalau kita bandingkan, ingat tadi batasannya berapa? Batasannya tidak lebih dari 2.500. Nah, ini masih melebihi dari 2.500. Maka itu, di sini coba kita cari lagi sehingga terpenuhi syarat optimal. Total biaya yang paling ekonomis. Nah, kita lihat model kedua. Artinya apa? Tadi ya, try and error. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kali ini coba kita rubah. Dari Bali itu totalitas itu kita distribusikan ke Amerika. Sehingga negara lain tidak kebagian, gitu ya. Kemudian dari Medan, 50 kita distribusikan ke Jepang, sisanya kita distribusikan ke Amerika. Sehingga habis ya dari Medan, sudah tidak bisa didistribusikan ke lain tempat. Turki tidak kebagian dari Medan, gitu ya. Kemudian dari Jakarta, oke, coba kita lihat Amerika tadi berapa total kapasitas permintaan? Ya, 110. Nah, sebelumnya dari Bali sudah masuk 90, dari Medan 10, berarti masih terbuka kuota berapa? Betul, 10. Nah, dari Jakarta kita distribusikan 10 ke Amerika. Sehingga tertutupi ya kapasitas permintaan Amerika. Selebihnya kemana? Kita distribusikan ke Turki. 40. Selesai, Turki pun sudah terpenuhi kapasitasnya. Dan dari Jakarta habis. Masih dengan menggunakan pola yang sama, kita hitung totalnya biaya yang digunakan untuk operasional ke semua tujuan ini $2.260. Nah, kita lihat. Ternyata di model kedua ini memenuhi persyaratan untuk optimal total biaya, yaitu berapa? 2.500. Maaf, itu typo ya, bukan 2.300 tapi 2.500. Sudah terpenuhi. Artinya apa? Pola dan model alur transportasi dan total biaya ini sudah cukup dan sudah memenuhi persyaratan untuk diterapkan dalam kaitannya memenuhi batasan maksimum permintaan ekspor dan optimalisasi distribusi dari produksi. Oke, ini ya. Nah, berikutnya, coba kita uji coba dan uji ulang dengan pola lompatan batu. Nah, tadi ini begini, kita ambil dari tabulasi perhitungan biaya dan juga ini distribusi pemetaannya dari model Northwest Corner seperti ini ya. Nah, kalau dari Northwest Corner, nah tadi seperti ini kan, sehingga total biaya seperti ini ya. Nah, pada stepping stone, nah ini coba kita buat modelnya seperti ini. Coba ini kita buat perpindahan sana sini. Barangkali yang dari Bali yang tadinya kita bawa ke Jepang 50, barangkali kita pindahkan mungkin ke Amerika.
atau kita pindahkan ke Turki misalkan, atau mungkin kita sebar lagi ke ya apa namanya yang dari Medan gitu ya, kita sebar lagi. Mungkin eh, kalau tadi di sini 60 kita serahkan sama Amerika, mungkin kita sebar lagi, ada yang ke Jepang, ada yang ke Turki gitu ya. Begitu juga dari Jakarta. Kalau kita lihat, nah seperti ini. Dapat kita lihat ya. Nah, tadi 50 itu ke Jepang, ternyata kita pindahkan ke Amerika. 40 tadi ke Amerika, kita pindahkan ke Turki. Oke. Nah, kalau tadi dari Medan semuanya kita distribusikan ke Amerika, sebagian besar kita pindahkan ke Jepang. Oke. Nah, kalau tadi di sini dari Jakarta ke Amerika hanya kita distribusikan 10, sekarang totalitas kita kirimkan ke Amerika. Masih dengan pola yang sama, kita hitung. Nah, ternyata apa? Hasil hitungnya, total biaya operasional dengan menggunakan stepping stone seperti ini lebih ekonomis dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya, yaitu low cost ya. Nah, tadi berapa? Ya, betul ya. Tadi kapasitas sebelumnya itu, bukan kapasitas, batasan budget yang ditetapkan oleh perusahaan tidak lebih dari 2.500 keseluruhan biaya. Nah, di sini 2020. Artinya apa? Pengelola operasional, pengambil keputusan ini mendapatkan opsi model ataupun jalur transportasi yang lebih ekonomis. Dan ini memenuhi persyaratan untuk kita terapkan. Dalam rangka apa? Memenuhi batasan maksimum permintaan ekspor dan kapasitas produksi. Baik saudara, saya rasa untuk pola seperti ini tidak terlalu sulit. Ya. Nah, perhatikan, nanti di sini kita latihan. Latihan di sini, coba kita gunakan metode low cost dan stepping stone tadi. Kalau tadi kita sudah menemukan, inilah dari pola-pola perhitungan sebelumnya, ini yang paling ekonomis. Menggunakan stepping stone seperti ini yang paling ekonomis. Nah, sebagai latihan kita, coba dengan pola yang sama ya, low cost ataupun stepping stone, coba carikan pola ataupun jalur transportasi yang lebih optimal pendistribusiannya dan lebih ekonomis pemakaian biaya operasionalnya. Oke, silakan mencoba. Oke, saudara, saya rasa untuk pembahasan tentang metode transportasi ini tidak terlalu rumit, hanya saja polanya masih kurang lebih sama dengan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini tips untuk mengerjakan di sini ya memang kita perlu kecermatan. Artinya apa? Setelah kita dapatkan satu model jalur transportasi yang sudah terpenuhi, coba kita cari lagi sampai terpenuhi yang namanya biaya operasional paling ekonomis. Ingat, kata kuncinya di sini optimalisasi distribusi dan biaya operasional paling ekonomis. Kita cari lagi sampai di mana titik yang paling ekonomis. Itu ya. Saudara di sini sebagai pengambil keputusan, pengelola operasional, metode ataupun pedomannya itu saja. Oke. Nah, baik saudara, ya. Kita menjelang, kalau boleh dikatakan hari ini pemerintah sudah menetapkan PPKM darurat level 4 untuk Jawa Bali. Ya, semata-mata ini dilakukan kebijakan seperti ini untuk mendorong kita dalam menyongsong kehidupan normal baru di tengah ancaman ataupun suasana pandemi, gitu ya. Ya, saya mengajak kita tetap berkarya dan kita berharap kita menang melawan COVID. Dan tentunya kita berdoa semoga Allah tetap bersama kita. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kita semua, ya. Tahan diri dulu. Sementara waktu, biarlah kita berdiam di rumah sampai situasi dan kondisi sudah benar-benar kondusif. Oke, tetap semangat, saudara semuanya. Kita tetap di rumah, sama-sama kita jaga diri, kita jaga keluarga, kita jaga Indonesia, kita jaga kesehatan.
Saya pribadi mengajak kita semua yang ada di sini, jangan sampai rumah kita berpindah ke rumah sakit. Sekali lagi, tetap semangat dan sampai jumpa pada topik yang berikutnya. Oke, nah sekali lagi saya berpesan, oke, jangan lupa subscribe-nya, kemudian bunyikan tanda loncengnya, jangan lupa jempolnya, like, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk komen, jika bermanfaat, silakan share kepada yang lainnya. Dari saya demikian, kurang lebih mohon maaf, jika ada ilmu di dalamnya semata-mata ini dari Allah, jika ada kekurangan karena lemahnya saya dalam menyampaikan. Dari saya demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Indonesia. Mari kita bela, kita jaga negeri tercinta ini. Semoga pandemi ini segera usai. Demikian, tetap semangat. Terima kasih. Wassalam.